Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, tanggal 8 November 2021. DOC 8 ditambah 5, DOC 8 tambah 5 13. Perkembangan DOC 13 di kolam bundar diameter 5. Ini tadi barusan saya sipon tuh. Airnya berkurang sekitar berapa ini ya? 10 sentian. 10 sentian. Itu lagi diisi. Karena tandonnya habis, ini langsung dari sumur bor, tidak ada pengendapan langsung. Tadi sipon mau saya video, nggak ada yang megangin. Mana ada yang nanya gimana cara siponnya? Prinsipnya sama. Sebenarnya bisa tidak memakai mesin, langsung dari central drain di sambung pakai selang yang untuk alkon itu, penyedot air, memakai gravitasi. Tapi saya pakai ini pompa air, itu outputnya, ini penyedotnya ke sini. Nah ini ujungnya, ini ujungnya nih, saya lihatin. Nah ini ujungnya. Saya masuk ke kolam jongkok, karena ini airnya masih 50 cm, saya jongkok, udah megangnya gini, udah tinggal serok ke sana sini, sana sini, muter. Tapi tangan satunya di depannya ini. Nah di depannya ini supaya udang tidak ada yang kesedot. Kalau pakai saringan kurang maksimal, ada yang nggak kesedot, ada yang enggak. Yang penting tangan kirinya di depannya si ini, pipanya ini. Kalau ada udangnya kan bisa terhalangi. Tapi tangannya jangan nempel di depannya sini, agak ke sini. Nah ini. Nah itu. Jadi keliling sana, muter, semua sudut kesedot, sehingganya bersih. Nah itu cara siponnya. Setelah sipon berkurang sekitar 10 cm. Nah 10 cm. Sekarang diisi lagi. Kemarin pertama 45 cm titingan air, sudah saya tambahin sampai 50. Sekarang saya tambahin lagi 5 cm sehingga menjadi 55 cm. Jadi berkala sampai dengan 80 cm. Perlakuan sehabis di sipon itu ada beberapa perlakuan, karena yang pertama adalah jelas kandungan mineralnya akan turun, kebuang oleh air yang keluar dari pompa. Terus alkalinitasnya turun, jelas mineral alkalinitasnya turun, sehingga perlakuan yang harus dilakukan yang pertama, kita pakai penambahan Nah, ini penambahan natrium bikarbonat NaHCO3. Ini soda kuenya sebanyak 1 ppm. Berarti ini sekitar total kolamnya ini 12, masih 12-13an natrium bikarbonat. Boleh kawan-kawan timbang pakai timbangan digital biar pas. Nah, natrium bikarbonat penting, kenapa? Untuk mempertahankan alkalinitasnya supaya tidak turun.
Yang selanjutnya tentunya adalah mineral. Mineral yang dari pabrikan. Mineralnya 1 ppm. Ini nanti dosis mineral ini akan bertambah seiring bertambahnya usia dari benur. Ini 1 ppm. Di ruang faname ini kurang mineral, gagal molting. Kebanyakan mineral, nggak molting. Mineral yang dari pabrikan. Nah, mineral. Selanjutnya itu ada Bacillus, bakteri Bacillusnya. Lihat ya, ini bakteri Bacillus yang saya gunakan. Ini cukup lengkap bakteri Bacillusnya. Ini 1 ppm juga. Tadi sudah saya kasih, ini hanya nunjukin aja. Nanti kalau kebanyakan malah vlognya terlalu banyak. Bakteri Bacillus. Yang selanjutnya setelah bakteri Bacillus adalah mikromineral yang saya pakai dari produknya siapa nih, CP. Mikromineralnya itu 1 ppm juga. Ini yang saya tambahkan juga di pakan juga. Mikromineralnya 1 ppm ya, 1 ppm. Waktu penyiponan itu tergantung dari kondisi air. Kalau tebarnya padat betul seperti siklus kemarin, itu saya 2-3 hari sekali itu saya sipon. 3 hari lah disipon biar kondisi air selalu terjaga. Sudah mikromineral, bakteri sudah. Selanjutnya adalah molase. Itu tambahkan 200 mili molase. Itu 200 mili molase. Terus molase dibarengkan dengan ini juga nggak apa-apa dengan bakteri Bacillus tadi. Molase supaya perkembangbiakan bakteri juga tidak terhambat, karena pasti molasenya, kandungan karbon yang ada di molasenya berkurang karena airnya terbuang sekitar 10 cm. Nah, ini molase. Terus bakteri Lactobacillus sedikit saja ini. Ini yang saya campurkan di pakan juga ini, untuk membantu pencernaan udang, penyerapan proteinnya biar bagus. Nah, molase taburkan di atas aerasi, ini cepet. Nah, molase. Nah, airnya warnanya tetap coklat bagus. Setelah molase, terus kapan
Kaptan kapur pertanian yang sudah saya rendam. Ini saya rendam, tinggal ambil airnya saja. Nah, rendam, diaduk-aduk dulu supaya keruh. Nah, kaptan berapa? Nah, kaptan terus dolomit ini sebanyak 1 liter yang hasil rendaman ya, hasil rendamannya 1 liter. Nah, itu tadi perlakuan setelah sipon, supaya kandungan mineral yang ada di air kolam itu tetap stabil. Semuanya harus ditambahkan ya, seperti sedia kala sebelum disipon. Tuh. Kalau perlu kawan-kawan kasih lodan. Ini juga isinya sebenarnya sama dengan dolomit nih, magnesium oksida, MgO sama CaO. Jadi ini kandungannya lebih besar. Lodan untuk mencerahkan si ini tidak terlalu keruh, itu saya pakai ini namanya linek menjernihkan air. Tapi tidak terjadi menjaga stabilitas. Linek ini sebenarnya cukup 15 hari sekali, 15 hari sekali kalau perlu digunakan. Tadi laktobacillus. Nah, itu kawan-kawan, selamat mencoba bagi yang sudah mencoba. Tadi di perlakuan di DOC 13 awal pertama kali melakukan sipon. Nanti di DOC 15-16 kita sipon lagi, dan di DOC 19-20 kita sipon lagi. Biasanya kalau di udang air tawar di DOC 19-20 itu, kalau kita tidak maksimal dalam perawatan, sudah mulai tanda-tanda kegagalan moltingnya bisa dilihat di DOC 19-20. Biasanya di 20 itu sudah mulai ada tanda-tanda mulai gagal molting. Kalau 19-20 sudah mulai lewat atau sudah bisa lolos, biasanya di DOC 27-28. DOC 27-8 lewat, nanti ketemu lagi di DOC 39-40. Nah, itu rawan-rawannya biasanya kejadian di gagal molting. Atau kalau tidak penyiponan awal, itu biasanya udang mulai tidak nyaman, keracunan, udah mulai naik, terus berenangnya miring. Biasanya berenangnya miring, ini miring itu biasanya dasar kolam udah mulai kotor. Makanya kita di awal 13 hari udah mulai start sipon. Lebih baik kita awal menyiponan daripada nanti ada masalah di DOC 20 ke atas. Nggak apa-apa 13, yang penting hati-hati nyiponnya, udang tidak keikut katut paling 1-2 nggak masalah. Tuh, itu kawan-kawan. Jadi prinsipnya kalau di udang air tawar ini, itu pertama adalah kualitas air, terutama dasar kolam. Yang kedua adalah mineral, karena kebanyakan gagalnya itu di kekurangan mineral, jadi di gagal molting. Yang tadi saya sebutkan itu di DOC 20, 27, 37, 39, 48 dan 55 ke atas, 55, 57. Itu biasanya disitulah kejadian
kebanyakan gagal molting dan keracunan airnya karena dasarnya kotor. Tuh, rata-rata kawan-kawan kita semua itu pertama di DUC 20 sudah mulai keok. Tuh, 20. Tuh. Nah, itu video dari saya untuk update di DUC 13. Selamat mencoba, jangan lupa tetap jaga kualitas air. Memang sedikit agak ribet, sebenarnya tidak ribet kalau kita udah biasa melakukannya, insya Allah itu tidak menjadi suatu kendala. Memang kebutuhan untuk ininya agak banyak, cuman ini bisa ngirit karena pemberiannya sedikit-sedikit. Nah, terima kasih. Salam buat petambak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.